Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bermuajahah belajar bersama-sama dalam materi tarikh atau sejarah ya untuk anak kelas 6. Sebelumnya mari kita kirim Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya semua, khususnya Khulafaur Rasyidin, kepada segenap para alim ulama yang telah mendahului kita, khususnya kepada segenap masyayikh muassis Pondok Tambak Beras semuanya, dan kepada segenap para pendiri Madrasah Ibtidaiyah yang sudah mendahului kita, para guru-guru yang sudah mendahului kita. Semoga beliau semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti yang saya maknani langsung adalah ad-darsul awwalu. Adapun untuk muqaddimahnya saya baca sekilas saja. Muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa la tud'il kafirina wal munafiqina wa da'adhahum wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya yang menyebarkan kabar gembira, yang memberikan kabar menakut-nakuti dalam arti agar kita selalu waspada. Nabi Muhammad itu selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu seolah adalah pelita yang selalu berbicara. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi haraba al-batila wa ayyada al-haqqa wa dhamasa ar-radha'ila wa ahya al-fada'ila wa tamamma makarimal akhlaq. Inti dari kerasulan Nabi Muhammad adalah wa tammama makarimal akhlaqi, menyempurnakan akhlak-akhlak yang sudah ada menjadi lebih sempurna. Wa hadanna ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, sehingga kita semuanya senantiasa berjalan berada di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, merupakan jalan yang lurus, jalan yang merupakan yang ditempuh oleh para nabi, ulama-ulama yang jujur-jujur, yang benar, para syuhada, para salih semuanya. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina tadaw bihadi wattaba'u ma rasamu lahum fadhan lahumul mulk wa khada'at li haibatihimul umam. Sehingga jalan yang lurus tersebut dalam kehidupan manusia
tahun demi tahun, bulan demi bulan, abad demi abad, menghadirkan peradaban manusia sampai dewasa ini menjadi peradaban yang seperti sekarang ini. Islam turut serta memberikan sumbangan peradaban bagi tersebarnya peradaban modern yang ada sekarang ini. Jadi kita mempelajari bagian-bagian sejarah Islam seperti itu. Wa ba'du faha huwal juz'u as-salisu min khulasati nuril yaqin fi siratil khulafa'ir rasyidin. Buku ini nanti secara khusus akan membahas mengenai sejarahnya Khulafa'ur Rasyidin, ya. Jadi akan dibahas mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Uqaddimuhu li tullabil ma'hadi wal madarisil indonesiati fi uslubin qaribin min madarikihim. La takallufa fihi wa la ta'qida liya'rifu kaifa taghallaba awdal al-islam 'ala al-masa'ib li tahqiqi amanihim. Didesain sedemikian rupa kitab ini untuk para murid-murid, santri-santri pondok pesantren dan juga kalangan umum. Desain sebagus mungkin, sedemikian rupa agar tidak menyulitkan. Liya'rifu kaifa taghallaba awdalul islam 'ala al-masa'ib li tahqiqi amanihim wa ya'rifu an-natijata allati ta'udu 'ala al-ummati min ittiba'id din was-sayri 'ala nizamihi. Jadi nanti akan dibahas secara berjenjang, runtut, satu persatu akan dibahas. Mulai dari yang pertama yaitu Abu Bakar. Nah ini, wa inni la arju ayyattakhidhu min madil muslimin wa amjadihim wa siyari rijalatihim ma yab'athu fi nufusihim ruhat tashabbuhi bihim wan nasja ala man walihim. Nah dengan demikian diharapkan semoga sajian sejarah ini dapat membangun semangat para pemuda-pemuda ini untuk meraih cita-citanya sehingga sampai kepada agama Islam ini menjadi agama yang tinggi, agama yang mulia, agama yang selalu bersinar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini mulai kita maknani. Ad-darsul awwalu, ad-darsu utawi iki ku pelajaran al-awwalu kang pertama. Al-khulafa'u ar-rasyiduna, al-khulafa'u utawi pira-pira pengganti ar-rasyiduna kang oleh pitutuh kabeh, hum ya al-khulafa iku Abu Bakar wa Umar lan Umar wa Utsman lan Utsman wa Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu muga paring ridha sapa Allahu Gusti Allah anhum saking khulafaur rasyidun. Jadi khulafaur rasyidin itu ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu sudah urut itu ya. Yang kedua, wasummu bil khulafai, wasummu lan den arani sapa khulafaur rasyidun bil khulafa'ir rasyidina kelawan sebutan khulafa'ir rasyidin li annahum karena sak temene khulafa'ur rasyidin iku khulafu ganti sapa khulafa'ur rasyidin an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini adalah pengganti, disebut khulafa'ur rasyidin karena mereka merupakan penggantinya Kanjeng Nabi. Fil hidayati ing dalam aweh hidayah, aweh pitutuh wal irsyati lan tegese paring pitutuh. Jadi fungsi dari khulafaur rasyidin ini seperti halnya fungsinya Nabi di masanya. Yang pertama, mengarahkan masyarakat dalam hal agama dan mengarahkan masyarakat dalam bidang ilmu, dalam bidang kehidupan bermasyarakat, tata negara dan sosial politik. Jadi campur semuanya, baik masalah agamanya juga diarahkan oleh khulafaur rasyidin, masalah dunianya, masalah negaranya juga ditata. Wa tanfidhi ahkami syariati lan memutuskan pira-pira hukum syariat. Jadi kalau ada masalah di hukum syariatnya diputuskan oleh mereka. Jadi pada diri khulafaur rasyidin berkumpul fungsi pertama, fungsi sebagai pemimpin agama. Yang kedua, pemimpin negara. Itu namanya khulafaur rasyidin.
Kelak kemudian hari kalau ada sebutan khalifah selain Khulafaur Rasyidin, maka mereka tidak melakukan seperti Khulafaur Rasyidin, mereka hanya pemimpin negara. Jadi bukan pemimpin yang bersifat pemimpin agama. Jadi sampai detik ini tidak ada khalifah yang memiliki kemampuan seperti ini, kemampuan agama sekaligus kemampuan bernegara, memimpin bernegara muncul jadi satu, sekaligus juga yang ketiga kemampuan untuk menjadi hakim, fungsi kehakiman. Jadi fungsi memimpin keagamaan, memimpin negara, dan yang ketiga memimpin bidang kehakiman. Wa balagat lan wis tumeka apa muddatu khilafatihim mongso kekhalifahane Khulafaur Rasyidin salasina ing 30 apane aman taune. 4 orang Khulafaur Rasyidin ini memakan waktu pemerintahan selama 30 tahun. Iftatahu menaklukkan sapa Khulafaur Rasyidin khilalaha ing wilayah khulafah Asyama ing Syam wal Iraq lan Irak wa Palestina lan Palestin wa Misra lan Mesir wa Sudan lan Sudan wa Afrika lan Afrika Utara. Di masa kekhalifahan mereka, kepemimpinan mereka, Islam semakin melebar ke banyak wilayah. Ke Syam, Syam itu melebar ke Syam itu berarti Palestina, Syria sekarang, Lebanon itu Syam sekarang. Kemudian Irak, Palestina, Mesir, Sudan ini sebelahnya Mesir. Kemudian wa Afrika ini adalah baratnya Mesir, terus ke barat sampai menuju ke Afrika paling barat sana, yaitu di Maroko atau Maghrib kalau bahasa Arabnya. Wa asyharu quwatihim utawi luweh masyhure panglimane Khulafaur Rasyidin iku Khalid bin Walid wa Abu Ubaidah lan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah rupane Amir bin Jarrah wa Amr bin Al-As lan Amr bin As wal Musanna bin Harisah lan Musanna bin Harisah wa Sa'd bin Abi Waqqas lan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Khulafaur Rasyidin ini memiliki komandan panglima perang. Ada beberapa ya. Yang pertama yang terkenal adalah Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, Amr bin As, Musanna bin Harisah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka ini membawa pasukan untuk membebaskan wilayah-wilayah yang pada waktu itu banyak dijajah. Ya, ada yang dijajah Persia, ada yang dijajah Romawi. Nah, mereka ini wilayah-wilayah ini dibebaskan oleh tentara-tentara ini. Jadi bahasa penaklukan tersebut adalah pembebasan wilayah-wilayah tersebut dari penjajahan kekaisaran Romawi. Romawi itu sekarang adalah Eropa ya. Romawi yang dimaksud ya Italia sekarang. Kemudian kalau Persia adalah Iran sekarang. Itu 2 negara besar yang menjajah kiri kanannya. Jadi yang bisa kita simpulkan dari pelajaran pertama, Khulafaur Rasyidin itu ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kedua disebut Khulafaur Rasyidin karena beliau-beliau ini menjadi pengganti Nabi dalam 3 hal. 1, dalam hal pemimpin agama, yang kedua memimpin negara, dan yang ketiga memimpin kehakiman hukum, memutuskan suatu hukum atau pengadilan kalau zaman sekarang ya. Masa Khulafaur Rasyidin ini ada 30 tahun. Di masa 30 tahun ini Islam meluas ke beberapa wilayah di luar Arab, di Syam, Irak, Palestina, Mesir, Sudan sampai ke Afrika. Jadi sudah mulai melebar ke luar Arab, yaitu ke Afrika. Kemudian di situ diterangkan beberapa panglima perang yang membawa pasukan Muslim yang membebaskan wilayah-wilayah kiri kanannya Arab yang dijajah oleh Persia dan dijajah oleh Romawi, dibebaskan.
Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Amr bin As, Musanna bin Harisah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian untuk yang pertama. Yang kedua, ad-darsus tsani. Nah, ini sudah kita mulai Abu Bakar ini sudah. Ad-darsu tawikiku pelajaran asani kang kedua, khilafatu Abi Bakrin As-Siddiq rupane kekhalifahane Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nasabuhu, yang pertama, nasabuhu utawi nasabe Abu Bakar wa ya nasab iku Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah ibni Amirin yajtami ukang kumpul sopo Abu Bakar ma'an Nabi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi ing dalem embahe Kanjeng Nabi asadisi kang nomor 6 wa huwa utawi jaddihi iku Murrah. Abu Bakar ini nasabnya itu bertemu dengan nasabnya Nabi pada kakeknya yang nomor 6 yang namanya Murrah. Sebagai berikut, misalkan ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Nah, ini kakeknya Nabi yang nomor 7. Nah, Murrah ini nanti juga ke bawah akan menurunkan Abu Bakar. Nah, gitu ya. Kita urut ya. Abu Bakar ayahnya namanya Abi Quhafah. Abu Bakar bin Abi Quhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah. Jadi kalau dari Murrah ke Nabi Muhammad itu ada 7, dari Murrah ke bawah sampai Abu Bakar itu ada 6. Jadi Murrah nanti bercabang 2 begini ya. Murrah, Kilab, Qusay, Abdi Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Kalau kepada Abu Bakar, Murrah, Taim, Sa'id, Ka'ab, Amir, Abi Quhafah, Abu Bakar. Nah, ini yang dimaksud bahwa nasabnya Nabi Muhammad dan nasabnya Abu Bakar bertemu pada kakek yang ke-7 dari Nabi yang namanya Murrah. Wulida dan lahiraken sapa Abu Bakar ba'dan Nabi ing dalem sakwise Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa nataini ing dalem 2 tahun wa asyhurin lan pirang-pirang wulan. Nabi Muhammad dengan Abu Bakar itu kacek 2 tahun. Jadi Nabi Muhammad lahir 2 tahun kemudian lahirlah Abu Bakar, 2 tahun lebih beberapa bulan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wamtaza lan istimewa sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu bisuhu latihi kelawan lemah lembute Abu Bakar wa husni muasyaratihi lan baguse pergaulane Abu Bakar wa lutfi mujalasatihi lan lembute pelungguane Abu Bakar walini janibi lan lemese lambunge Abu Bakar. Abu Bakar itu memiliki keistimewaan orangnya memiliki watak yang lemah lembut. Satu, yang kedua pergaulannya bagus, husni muasyarah. Walutfi mujalasati. Jadi kalau bergaul bersama dengan teman-temannya itu senantiasa memiliki watak, sikap, cara bicara, cara pembawaan yang lembut. Walini janibihi, jadi orangnya itu gampang ngesaknoan. Terbukti nanti ketika menyaksikan ada sahabatnya yang masuk Islam, nanti ada di belakang sekilas disinggung, namanya Bilal bin Rabah yang sudah masuk Islam, budaknya Umayyah itu disiksa karena masuk Islam, gak tega Abu Bakar.
Karena tidak tega, lantas kemudian Abu Bakar mengeluarkan uang banyak untuk menebus budak ini dan dibebaskan. Jadi mesaknoan Abu Bakar ini. Wastaghala lan kerja sapa Abu Bakar bitijarati kelawan berdagang. Jadi seperti halnya umumnya orang Quraisy yang ada di Mekah dan orang Arab pada umumnya, rata-rata mereka hidupnya dari berdagang. Sebab mau bertani tanahnya kering, mau beternak juga jarang-jarang rumput, rata-rata mereka banyak berdagang. Nah, itu diabadikan di dalam Al-Quran itu kan. Di ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif itu dan seterusnya, itu bahwa dalam 1 tahun itu mereka sering berombongan 6 bulan menuju ke Yaman, 6 bulan lagi nanti menuju ke Syam untuk berdagang. Apalagi setahun sekali itu dari zaman kuno Ka'bah itu selalu jadi tempat ziarahnya umat dari berbagai penjuru, ngumpul semuanya di Mekah untuk ziarah ke Ka'bah. Otomatis akhirnya Mekah itu menjadi ramai, banyak para pedagang-pedagang yang berjualan kebutuhan para peziarah ini. Maka di Mekah itu ada pasar kuno yang kata orang-orang namanya pasar seng gitu, pasar seng, pasar yang sudah ada sejak kuno. Fakasaba mongko merkoleh sapa Abu Bakar sikota qaumihi ing kepercayaan kaume Abu Bakar, wa amanatihi lan kepercayaane, tegese kepercayaane kaume Abu Bakar. Wa dhahalan nyoto sapa Abu Bakar iku dzamalin anduweni bondo kasirin kang akeh. Jadi karena Abu Bakar berdagang, uangnya banyak, jadilah ia termasuk jenis tokoh masyarakat yang baik perilakunya sekaligus memiliki harta benda yang banyak, sehingga sering dihormati oleh kaumnya. Ini membuktikan kepada kita, ya, satu, kalau ingin dihormati orang, ya tata keramanya, akhlaknya yang bagus, ilmu agamanya yang kuat. Kalau bisa ya, memiliki usaha yang besar sehingga menjadi orang yang memiliki harta benda yang cukup. Nah, ini akan memudahkan seseorang itu untuk macam-macam dalam berjuang. Orang yang cukup harta bendanya, mau sedekah enak, mau umrah mudah, mau bagi-bagi rezeki juga gampang, mau menyenangkan orang satu kampung juga bisa. Abu Bakar kan begitu, itu akhirnya dihormati. Yang kelima, wakana lan ono sapa Abu Bakar iku muhabbaban nyenengaken ila Quraisyin maring wong Quraisy. Iwasi bantu, seneng bantu sapa Abu Bakar ajizahum ing wong lemahe Quraisy. Tadi sudah saya singgung di atas ya. Jadi dengan kekayaannya itu Abu Bakar bukan untuk poya-poya, bukan untuk entek-entek no duwe gawe seneng-seneng ndak, tapi untuk sering kali ringan tangan membantu, ringan tangan gak ngaplokan, membantu kanan kiri orang yang berkebutuhan, membutuhkan. Itulah kalau memiliki harta benda banyak, orangnya baik, akhlaknya baik, nah itu kan bisa beramal ibadah selain sholat, poso, masih bisa sedekah. Wa yuksibulan memberi pekerjaan sapa Abu Bakar fakirahum ing wong fakire Quraisy, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk kiri kanan yang membutuhkan. Jadi Abu Bakar itu orangnya sangat lembut hatinya, yang pertama, kemudian welas asih kepada sekelilingnya, sehingga kalau misalnya sekelilingnya itu membutuhkan, Abu Bakar begitu mudahnya memberikan sesuatu itu kepada yang lain. Seperti tadi saya kasih contoh, budak yang namanya Bilal itu dimerdekakan. Atau pernah suatu ketika Nabi Muhammad pengumuman untuk
apa itu sumbangan. Nah, Abu Bakar itu dengan ringannya memberikan sumbangan yang sangat banyak sampai-sampai dan di rumah habis semua. Itu saking ringannya untuk bersedekah. Nah, itu sosok Abu Bakar. Nah, beliau ini ternyata masih satu jalur keturunan dengan Kanjeng Nabi. Jadi kalau diurut terus ke atas, berkumpul pada satu kakek yang namanya Murrah. Murrah ini nanti akan terus diurut ke atas sampai kepada Ka'ab, Qusay, Ka'ab yang nanti terus kalau diurut ke atas sampai kepada Nabi Ismail yang merupakan leluhur dari orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Nah, ini kira-kira cukup ya dua pelajaran ini, Darsul Awal dan Ad-Darsus Tsani. Nanti kita lanjutkan di pelajaran berikutnya, Darsus Salis dan Ad-Darsul Rabi. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberi guna, memberi manfaat buat kita semuanya, dan kita semuanya senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, berkah selalu, semangat belajar walaupun tidak berangkat ke sekolah, nanti suatu ketika pasti kita akan bertemu di sekolahan. Baik, kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.